Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada dan mengambil waktu saat teduh sejenak sebelum kita memulai sepanjang hari ini. Saya mengajak melalui program ini Bible and Coffee, terlebih dahulu kita mencari kebenaran Allah, terlebih dahulu kita mencari pribadi Tuhan, terlebih dahulu kita mendahulukan kerajaan sorga. Kenapa? Karena hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sekalipun di masa-masa pandemik ini kita tetap percaya Tuhan pelihara saya, karena jaminannya adalah janji Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Melalui program ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan firman itu adalah pelita bagi langkah kita, terang bagi jalan kita. Sehingga hari ini sekalipun kita dalam masalah, sekalipun kita ada dalam lembah-lembah maut, sekalipun kita ada dalam pergumulan yang berat, ketika firman kita dengar, firman kita renungkan, maka saya percaya ada janji-janji Tuhan yang akan membuat kita teguh dan membuat kita kuat. Mari saudaraku, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kasih karunia Tuhanlah yang menopang kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa sehingga pagi ini kami dilawat Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Sehingga firman yang sebentar nanti kami akan dengar mendapat tempat di hati kami. Karena itu bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Yesaya 44 ayat 21. Yesaya 44 ayat 21 bilang begini saudara. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu hal yang dahsyat dan luar biasa yang harus kita mengerti dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa? Karena kalau hal ini tidak kita pegang, maka kita akan mudah goyah menghadapi masalah. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam pembukaan di ayat yang ke-21 dari Yesaya pasal 44 ini. Ingatlah semuanya ini, firman Tuhan bilang. Berarti yang perlu kita ingat, yang Tuhan ingatkan ini adalah hal-hal penting untuk kita remind, untuk kita pegang dalam hati kita. Kenapa? Karena seringkali yang kita ingat itu yang akan menentukan apakah kita kuat atau kita jadi lemah. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali apa yang kita ingat, kita pikirkan itu yang akan menentukan akan menjadi kuatkah kita atau kita justru semakin lemah. Kalau kita hanya ingat-ingat masalah kita hanya ingat-ingat dosa-dosa orang dalam hidup kita. Kita hanya ingat-ingat kelakuan suami, kelakuan istri yang menyakiti hati kita. Kita hanya ingat perkataan mertua yang menyakiti hati kita, menantu yang kelakuan menyakiti hati kita. Kita nggak akan pernah bisa move on. Kita hanya pegang sakit hati. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, betul firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel melalui Yesaya. Tapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini juga buat saudara dan saya. Ada hal yang harus kita ingat. Apa itu? Ada 3 hal minimal saudara dikasih dalam Tuhan yang harus kita ingat dari peristiwa atau perkataan yang Allah sendiri sampaikan pagi hari ini melalui firman-Nya. Yang pertama, apa yang perlu ingat? Yang pertama, ingatlah semuanya ini, hai Yakub. Apa yang perlu kita ingat? Ingatlah, engkaulah hambaku, hai Israel. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat, kita adalah hamba Tuhan. Wah, ini penting, ini penting. Kenapa saudara? Karena seorang hamba diberi makan, dipelihara oleh tuannya. Sama-sama bilang sama saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sehingga sekalipun di masa-masa pandemik seperti ini, kita tahu hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh pandemik atau epidemik. Tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Kenapa? Karena umat Tuhan di padang gurun pun tetap Tuhan pelihara. Di padang gurun, saudara.
makan, minum dipelihara, bahkan Alkitab mencatat kasut dan jubahnya tidak rusak. Maksudnya apa? Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita zaman sekarang. Yesus sendiri juga bilang kok saudara dikasih dalam Tuhan bahwa burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga bakung dipelihara oleh Tuhan, didandani oleh Tuhan. Masakan kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau luruskan bahwa hamba Tuhan bukan cuma sekedar seorang pendeta yang menyampaikan firman. Hamba Tuhan bukan hanya sekedar seorang penginjil. Siapa hamba Tuhan? Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidupnya sudah ditebus oleh satu pribadi, Yesus. Kita adalah hambanya Yesus. Amin, saudara. Kita orang yang sudah dibeli. Dari dosa, dibelinya kita ke dalam terangnya yang ajaib. Dibelinya kita menjadi milik kepunyaannya. Makanya yang perlu kita ingat sesuai dengan firman Tuhan ini. Yang pertama yang kita ingat. Ingatlah bahwa kita adalah hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kalau kita adalah hamba Tuhan, maka kita mengerti pemeliharaan kita datangnya daripada Tuhan. Jangan khawatir akan hari esok. Jaminan Yesus bilang bahwa Tuhanlah yang pelihara hidup saya. Jadi yang perlu kita ingat, yang pertama kita ini hamba Tuhan. Apa yang selanjutnya yang perlu kita ingat? Aku telah membentuk engkau. Ingat saudara. Jadi firman Tuhan mengingatkan yang pertama yang perlu kita ingat, ya kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita adalah hamba Tuhan, maka Tuhan yang pelihara kita. Manusia bisa dipakai Tuhan untuk memelihara saudara dan saya. Namun jangan mendewakan Tuhan, jangan mendewakan manusianya, jangan mentuhankan manusianya. Karena Tuhan yang menggerakkan hati manusia itu. Tuhanlah tetap yang harus engkau sembah. Tuhanlah yang harus engkau puji-puji. Tuhanlah yang harus engkau tinggikan. Manusianya dipakai Tuhan. Karena kita yang dipelihara oleh Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sebab dari Tuhanlah, Paulus bilang, engkau menerima apa yang menjadi upahmu. Apa yang menjadi bagianmu. Dan yang kedua, apa yang perlu kita ingat? Ingatlah Tuhan yang membentuk kita, iya kan? Sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan membentuk kita, berarti Tuhan menciptakan kita dahsyat dan luar biasa. Berarti kita bukan pribadi sembarangan. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau kita adalah pribadi yang berharga, maka lakukan hal-hal yang berharga. Apa itu hal-hal yang berharga? Orang bisa melakukan hal-hal yang berharga dengan membantu orang lain, menolong orang lain, menguatkan orang lain. Engkau menjadi berkat buat orang lain. Karena keberhargaan kita bukan apa kata orang tentang kita. Dengar baik, saudara. Keberhargaan saudara tidak ditentukan oleh apa perkataan orang lingkungan tentang saudara dan saya. Keberhargaan kita karena Yesus sendiri, Tuhan sendiri bilang engkau berharga. Karena engkau diciptakan oleh tanganku. Jadi engkau yang hari-hari ini suka minder, engkau yang hari-hari suka rendah diri, saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, engkau diciptakan Tuhan. Engkau serupa dan segambar dengan Tuhan, engkau berharga di pemandangan mata Tuhan. Amin. Karena kita yang pertama kita perlu ingat kita adalah hamba Tuhan. Yang kedua, ingat Tuhan yang membentuk kita. Kalau Tuhan yang membentuk kita, maka Dia bentuk sedemikian rupa sehingga indah di pemandangan mata Dia. Dan yang ketiga, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Tiga hal ini saudara. Yang pertama, ingat engkau adalah hamba Tuhan. Berarti Tuhan yang pelihara engkau. Yang kedua, ingatlah tangan Tuhan yang membentuk engkau. Kalau tangan Tuhan yang membentuk engkau, berarti jaminannya engkau adalah pribadi yang berharga di pemandangan mata Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah, aku tidak melupakan engkau. Dahsyat. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Makanya Alkitab jelas mencatat, apapun yang terjadi, iya kan? Apapun yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan. Bahkan usia kita boleh bertambah lanjut, tapi Tuhan tetap Tuhan yang menggendong kita sampai masa putih rambutmu. Allah sendiri bilang, aku tetap memelihara engkau. Maksudnya apa? Usia kita boleh terus bertambah. Ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang memelihara, Dia tetap Tuhan yang membela, Dia tetap Tuhan yang menjaga, Dia tetap Tuhan yang menolong. Sampai kapanpun Tuhan tidak melupakan saudara. Alkitab mencatat engkau terukir di telapak tanganku. Wow. Tiga hal ini sangat memberkati kita saudara.
Yang perlu kita ingat dalam Yesaya pasal 44 ayat 21, 3 hal ini. Dalam hidup ini kita perlu ingat selalu 3 hal ini. Ingat, engkau hamba Tuhan. Kalau engkau hamba Tuhan berarti Tuhan yang pelihara hidupmu. Yang kedua, engkau perlu ingat Tuhan yang membentuk hidupmu. Kalau Tuhan yang membentuk hidupmu berarti engkau spesial. Engkau berharga. Dan yang ketiga yang perlu kita ingat, ingatlah aku tidak pernah melupakan engkau. Dengan kata lain, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi jaminannya jelas. Firman Tuhan berkata bahwa sekalipun aku harus melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan yang menghiburku. Sekalipun aku harus melalui api, aku tidak akan dibiarkan terbakar. Sekalipun aku harus berjalan melalui air, aku tidak dibiarkan terhanyut. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah melupakan aku. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, firman-Mu termaterai dalam hati kami. Kami hanya mau mengingat hal-hal yang membuat iman kami bertumbuh. Kami tidak mau terfokus dengan masalah kami. Kami tidak mau mengingat-ingat pergumulan kami. Kami tidak mau mengingat-ingat apa yang menjadi keterbatasan kami sebagai manusia. Kami hanya mau mengingat bahwa kami adalah hamba Tuhan. Karena kami adalah hamba Tuhan, maka Tuhanlah pelihara hidup kami. Tuhan yang menjamin hari depan kami. Karena itu kami mau tetap mengingat kami adalah hamba Tuhan. Kami juga tetap terus mau mengingat bahwa Tuhan yang membentuk kami. Kalau Tuhan yang membentuk kami, maka kami spesial. Kami berharga di pemandangan mata Tuhan. Apapun yang kata orang tentang kami, itu tidak mempengaruhi keberhargaan kami di hadapan Tuhan. Hari ini kami juga mau selalu mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kami. Kami terukir di telapak tangan-Mu. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami adalah orang-orang yang mengerti. Hal-hal inilah yang harus kami ingat. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingatlah apa yang baik, apa yang membangun, apa yang bertumbuh, membuat kita bertumbuh, sehingga akhirnya hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.